Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang berjudul Membalas Kejahatan dengan Kejahatan. Apa? Ya, membalas kejahatan dengan kejahatan, balas dendam menurut Al-Quran dan Alkitab. Ya. Nah, sebelum kita tonton videonya, kita harus tahu ya tentang apa sebenarnya ajaran Yesus. Ya, kita harus tahu nih karena banyak orang Kristen yang nggak ngerti, bahkan tanpa lagi pun nggak ngerti apa yang Yesus ajarkan sebenarnya. Coba kita baca ya. Kita akan mulai dari Matius pasal 23 ya. Nah, dari mulai ayat 1. Kita bacakan guys ayatnya ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, nah, jadi karena mereka sudah menduduki kursi Musa ya, yaitu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, alias mereka itu sudah benar ajarannya, karena mereka sudah menduduki kursi Musa. Sebab itu ya, karena itu turutilah kata Yesus ya, turutilah dan lakukanlah. Ini Yesus ngomong loh ya, turutilah dan lakukanlah kata Yesus ya, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan oleh orang-orang ahli orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Ya, tentu hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu diajarkan oleh orang-orang ini. Maka Yesus suruh untuk turutilah dan lakukanlah segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak boleh, tidak ada yang boleh tidak dilakukan. Harus dilakukan dan dituruti. Itu Yesus yang ngajar, yang nyuruh guys ya. Berarti harus diikuti dan dituruti dan dilakukan. Bukan hanya dituruti tapi juga dilakukan. Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, iya poinnya ya. Yang mereka ajarkan adalah hukum Taurat. Jadi harus dituruti dan diajarkan dan dilakukan. Gitu. Nah, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, yang nggak boleh diikuti apanya? Perbuatannya. Ajarannya ikuti, turuti, lakukan. Perbuatannya tidak. Nah, sama kayak misalnya kayak ajaran Islam misalnya dilarang membunuh, ya kan? Tapi ada perbuatan orang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya dia melakukan bom bunuh diri. Nah, yang kamu ikuti, ya kita ikuti apanya? Ajarannya, yaitu jangan membunuh. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu yang kita ikuti, ajarannya. Perbuatannya apa itu yang orang lakukan salah, yaitu bom bunuh diri, itu jangan diikuti perbuatannya. Sama seperti ini. Ajarannya yang mana ahli Taurat mengajarkan hukum Taurat yang kita pernah nabi, itu kata Yesus suruh ikuti dan lakukan. Nah, tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, ya, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Berarti mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Makanya diikuti ajarannya, jangan perbuatannya, karena perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran. Paham ya? Jadi sini ini jelas kita paham kalau Yesus tuh menyuruh untuk mengikuti hukum Taurat yang diajarkan oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini guys. Tapi bukan perbuatannya. Nah, perbuatannya apa itu? Ya, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Contoh, mereka mengikat beban berat ya, lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini udah keluar dari hukum Taurat berarti mereka. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan hukum Taurat. Perbuatannya. Jadi ajaran disuruh turuti dan lakukan, yaitu hukum Taurat. Perbuatan jangan, karena perbuatannya tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah, sekarang kita paham jelas di sini, ya. Yesus menyuruh menuruti dan melakukan hukum Taurat yang kita pernah nabi yang diajarkan oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, udah jelas ya apa yang sebenarnya Yesus inginkan dari kita, dari para pengikutnya. Nah, kita akan lanjut ke, bentar ya guys ya. Bentar. Ini agak susah nih guys, karena saya nggak di komputer ya, kalau di komputer agak susah. Coba kita ketikkan di sini ya. Apa ya? Oh, janganlah kamu menyangka. Untung saya hafal guys. Saya hafal berapa ini?
saya hafal beberapa ayat. Janganlah kamu menyangka. Ini agak susah ya, karena saya di HP guys. Jadi ya beginilah resikonya. Kamu menyangka, salah kan? Sabar guys ya, menyangka. Alkitab paralel. Nah, ini kita tadi udah tahu ya, Yesus tuh ngajarkan untuk ikuti ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu apa? Yaitu ajaran ahli Taurat. Apa yaitu kitab hukum Taurat. Nah, mana ya? Itu salah. Jangan kamu menyangka meniadakan. Aku datang untuk meniadakan. Niadakan. Nah, ada guys di Matius pasal 5 ayat 17 ya. Sambungan ini. Biar lebih jelas guys, kita lihat konteksnya ya. Konteks. Nah, kita akan langsung ke, bentar nih kok kecil nih. Kita langsung ke mana ya? Bentar guys ya, saya agak pilih nih guys. Jadi malam ini saya agak pilek, di mohon maaf sedikit ya. Kita teruskan ya guys, nggak apa-apa ya. Nah, mana ya? Nah nih, judulnya kan Yesus dan Hukum Taurat. Nih, Matius 5, pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi kita nggak boleh menyangka guys. Yesus larang, janganlah kamu menyangka. Apa itu? Janganlah kamu menyangka bahwa aku atau Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi jangan menyangka guys. Nah, orang Kristen kan faktanya menyangka. Mereka menyangka Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi dan menggantinya dengan perjanjian baru. Pak Yesus jelas-jelas mengatakan janganlah kamu menyangka. Faktanya orang Kristen menyangka. Jadi jelas ya, apa yang Yesus ajarkan tidak diikuti oleh orang Kristen. Yesus katakan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi orang Kristen malah menyangka Yesus itu datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kan tidak berlaku lagi, diganti dengan perjanjian baru kan. Berarti jelas mereka salah guys. Nah, ditegaskan lagi ya. Aku datang bukan untuk menyediakannya. Jadi kalau bukan untuk menyediakan itu apa? Nah, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi itu bukan menyediakan, ya. Makanya pakai kata di situ penyambung kata sambungnya melainkan. Jadi bukan Budi yang melakukan, melainkan Andi. Berarti Budi sudah tertolak. Bukan Budi yang melakukan, tapi Andi. Seperti ini. Bukan untuk menyediakan. Berarti masih berlaku. Nah, melainkan kalau bukan tiada, berarti ada. Nah, jadi ada, melainkan ada, tapi untuk digenapi, paham ya? Jadi menggenapi ini ya, orang Kristen nggak tahu artinya guys. Padahal kalau Anda buka kamus, arti kata genap itu adalah menambah sehingga lengkap. Genap itu lengkap. Genap, lengkap kan ada ganjil, ada genap. Jadi genap itu lengkap. Nah, jadi arti kata menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Makanya berbeda dengan meniadakan, makanya dikatakan melainkan. Bukan apa? Bukan untuk menyediakannya, melainkan alias sebaliknya, bukan untuk menyediakan, melainkan untuk menggenapinya. Malah ditambah guys sehingga lengkap. Menggenapi itu menambah sehingga lengkap. Saya singkat contoh, misalnya saya ngasih uang ke anak saya 8.000. Anak saya katakan, "Pak, genapin dong jadi 10.000." Nah, apa yang saya lakukan? Kalau menyediakan, berarti saya akan ambil uangnya dan saya tiadakan uang 8.000 tadi kan. Kan? Nah, tapi tidak seperti itu. Untuk menggenapi jadi 10.000, saya tinggal tambahkan 2.000. Ini nggak 2.000 lagi, genap 10.000 kan? Berarti 8.000 uang saya kasih awal, saya tambah 2.000.
itu jadi genap 10.000. Nah, jadi uang 2.000 tadi adalah penambah sehingga genap atau lengkap jadi 10.000. Jadi 8.000 masih berlaku, 2.000 masih berlaku, genap jadi 10.000. Nah, itu maksudnya. Jadi hukum Taurat tetap berlaku, Yesus hanya menambahkan hukum baru yang tidak bertentangan dengan hukum Taurat tentunya, sehingga menambah hukum Taurat ini sehingga lengkap atau genap. Itu arti kata menggenapi. Paham ya? Misalnya satu tambah apa ya? Ada 6 hukum misalnya, ditambah sehingga lengkap. Jadi 10 digenapi, berarti ada ditambahkan 4 hukum lagi. 6 tambah 4, 10. Apakah 6 ini tidak berlaku? Berlaku. 4 ini ditambah 4 hukum lagi yang berlaku. Makanya 6 ditambah 4 genap di 10. Paham ya? Nah, jadi berlaku. Nah, hukum 4 ini gak boleh bertentangan dengan 6 hukum awal tadi, guys. Karena kan artinya kan menggenapi. Bukan untuk menyatakan untuk mengganti. Nah, orang Kristen gak tahu itu. Arti menggenapinya mereka gak paham, guys. Nah, kita sambung lagi ya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya, yang benar nih, sesungguhnya sebenarnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, alias selama belum kiamat. Jadi selama belum lenyap langit dan bumi ini adalah selama belum kiamat. 1 iota atau 1 titik pun, 1 titik itu nggak boleh, guys, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi sebelum kiamat atau sebelum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti 1 titik pun tidak ditiadakan, alias berarti tetap berlaku. Ya. Sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi itu kembali ke poin tadi, yaitu sebelum semuanya terjadi, yaitu selama belum lenyap langit dan bumi ini, alias selama belum kiamat. Orang Kristen, orang ini nggak ngerti, guys. Ini kalimat jelas. Jadi maksud kata sebelum semuanya terjadi kembali kepada kalimat awal tadi, yaitu selama belum lenyap langit dan bumi ini. Mereka malah lari katanya selama Yesus belum salib. Kan ini kalimat nggak ngomong seperti itu. Jadi sebelum semua terjadi kembali ke konteks kalimat awal tadi, yaitu selama belum lenyap langit dan bumi ini, yaitu kiamat. Ya. Bahkan terlihat kelanjutannya jelas lagi, guys. Nah, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya ingat, siapa yang meniadakan hukum Taurat apa aja? Babi haram, hukum sunat itu berlaku kekal, apalagi hukum kisos, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat tuh, berarti harus berlaku, ya, masih berlaku sampai kiamat nanti tetap berlaku. Nah, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat yang tadi itu, ya, sekalipun yang paling kecil. Jadi yang paling kecilnya nggak boleh ditiadakan. Seperti hukum babi haram itu nggak boleh ditiadakan. Ya. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi sudahlah ditiadakan, diajarkan pula kepada orang lain gitu. Misalnya penjaman lama hukum Taurat mengatakan babi haram. Tiba-tiba mereka tiadakan, mereka ganti, bukan ditiadakan, tapi diganti dengan babi jadi halal. Lalu mereka ajarkan pula kepada, jadi orang-orang itu namanya Kristen kan, mereka mengajarkan orang-orang, jadi mereka akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nah, sebaliknya, ya, tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, yaitu babi haram, apalagi hukum kisos tadi, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau mereka melakukan itu dan mengajarkan itu pula segala perintah-perintah hukum Taurat, sunat, ya kan, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Makanya harus ikuti, ya, hukum Taurat. Bahkan harus diajarkan pula, ikuti, laksanakan, ajarkan. Maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Artinya sudah benar, ya. Jadi tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah benar, guys. Nah, harus lebih benar lagi gitu. Jadi tidak lebih benar, berarti mereka sudah benar. Makanya diikuti ajarannya, mereka ajarkan benar. Makanya mereka dikatakan benar gitu. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kamu
orang Farisi itu sudah benar, orang Taurat itu, tapi lebih benar lagi ya. Kalau kita nggak maka kita tidak mengikuti orang ahli Taurat dan orang Farisi, itu kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga, guys. Makanya berarti itu masuk dalam kerajaan surga harus ikuti ajaran dari orang-orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi. Yang mereka ajarkan apa? Itu hukum Taurat. Itu harus diikuti dan dilaksanakan dan diajarkan, guys. Nah, ini lengkap ini. Ya. Jadi Yesus jabarkan ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini berarti hukum Taurat yang dijadikan nenek moyang. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini logis ya. Ini namanya keadilan. Kalau tidak, kalau dihukum ya orang akan gampang membunuh, guys. Tidak ada hukumannya gitu kan. Coba deh Anda bayangkan ya, pembunuh-pembunuh itu yang di luar sana berkeliaran itu nggak dihukum, mereka akan melakukan pembunuhan terus karena tidak ada hukumannya gitu. Mereka pikir ini aman lah gitu kan, konsekuensi nggak ada karena tiap perbuatan itu harus ada konsekuensinya biar ada menimbulkan efek jerah gitu kan. Nah, tapi aku berkata kepadamu, tapi maksudnya itu Yesus menambahkan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, ya. Jadi bukan hanya orang yang membunuh yang dihukum, tapi juga orang yang marah terhadap saudaranya juga harus dihukum. Yang dihukum itu ya ditambah lagi sama Yesus. Tadi yang pertama siapa yang membunuh harus dihukum, jangan membunuh gitu kan. Tambahnya apa? Sehingga genap juga tidak boleh ya setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi yang dihukum juga orang yang marah pada saudaranya. Jadi yang pertama orang yang membunuh dihukum, juga orang yang marah pada saudaranya. Dan siapa yang berkata pada saudaranya kafir, ia harus dilakukan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Jadi yang dihukum tuh, kalau yang dihukum Taurat cuma orang yang membunuh. Yesus tambahkan lagi. Jadi selain orang yang membunuh, juga yang dihukum telah orang yang marah pada saudaranya, lalu orang yang mengatakan kafir pada saudaranya, dan orang yang berkata jahil juga dihukum juga gitu. Itu tambahan dari Yesus gitu kan. Nah, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, ini adalah hukuman tambahan dari Yesus untuk menggenapi hukum sebelumnya, yaitu kalau membunuh dihukum. Jadi lengkap dia, genap tambahan dari Yesus gitu. Nah, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, aku katakan kepadamu, sungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, ini lagi ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, jadi hukum Taurat ya, firman di hukum Taurat itu jangan berzina. Jadi dilarang berzina. Nah, berzina ya di hukum Taurat adalah bersenggama, ya, bersetubuh. Itu disebut berzina. Tapi Yesus tambahkan lagi ya. Tapi aku berkata padamu, alias Yesus tambahkan sehingga genap, lengkap ya, yang hukum tadi ditambahkan. Jadi berzina tuh diluaskan lagi sama Yesus gitu. Nah, tapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah, jadi berzina tuh bukan hanya bersenggama atau bersetubuh, tapi juga memandang perempuan serta menginginkannya juga sudah berzina dalam hati, guys. Apakah Yesus membatalkan hukum zina? Tidak. Tetap berzina. Jangan berzina kata hukum Taurat. Yesus tidak mengubah itu. Tetap berlaku. Bahkan diperketat Yesus dengan jangan berzina dengan bersetubuh, bersenggama. Melihat perempuan serta menginginkannya sudah juga berzina dalam hati. Jadi Yesus tambahkan, selain zina fisik yang bersenggama, bersetubuh, juga ada zina mata. Ya, melihat memandang perempuan serta menginginkannya, di zina mata plus zina hati. Yesus melengkapinya, menambah hukum zina itu yang sebenarnya nggak boleh dikatakan Yesus. Jadi bahkan memandang pun nggak boleh, memandang wanita dengan menginginkan dalam hatinya. Nah,
Bahkan maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripadamu tubuhmu dan utuh dicampakkan dalam neraka. Berarti kalau mata ini yang membuat kita masuk neraka dengan memandang wanita tadi berzina dalam hati, ya berzina mata ya dengan dalam hati, mata ini harus dicungkil guys. Karena mata ini mau kita ke neraka. Daripada seluruh tubuh kita dilemparkan, bagus matanya aja yang penyebab utama kita masuk neraka. Itu ajaran Yesus loh. Disuruh cungkil matamu gitu. Ntar ya guys. Jadi betul-betul ajaran Yesus ini ekstrim dan logis guys. Ekstrim ini logis gitu. Ya, karena kita logika aja. Daripada semua masuk neraka, bagus mata dicungkil gitu untuk menyelamatkan tubuh semuanya. Korbankan mata satu demi keselamatan tubuh kita dari api neraka. Jadi Yesus tidak mengubah hukum zina, dia menambahkan sehingga lengkap guys, menggenapi. Jadi zina itu bukan hanya zina secara fisik dengan bersenggama, bersetubuh, tapi juga zina mata ada, juga dengan zina hati juga ada. Nah, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Contohnya kayak mencuri. Jadi kenapa mencuri potong tangan? Untuk menyelamatkan tubuh gitu. Paham ya? Ini kan Yesus nyuruh nih. Bentar guys. Tuh, semua saya. Nah, saya kebelik nih guys. Nah, jadi ini makanya kenapa orang mencuri itu akan dipotong. Yesus nyuruh loh guys ya. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, misalnya mencuri ya, ya melakukan kejahatan lah tangan kanan kita ini. Nah, penggallah, disuruh penggal guys, dipotong gitu. Yesus nyuruh potong dan buanglah itu. Nah, makanya dalam Islam itu kalau mencuri ya itu potong tangan hukumnya. Kenapa? Ini Yesus nyuruh perintahkan, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kata Yesus, penggallah buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang masuk neraka. Jadi tangan ini dipotong agar menyelamatkan tubuh dari api neraka. Karena kalau tidak dipotong tangan ini, ya semua tubuh akan masuk neraka, guys. Paham ya? Karena apa yang dilakukan tangan, mata, hati itu berefek pada tubuh kita. Maka daripada tubuh kita kena semuanya, bagus korbankan mana anggota tubuh yang membuat kejahatan. Itu ajaran Yesus loh ya. Nah, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi hukum Taurat mengatur kalau menceraikan istri harus diberi surat cerai kepadanya. Nah, apa Yesus katakan, tambahkan, ya dia tidak mengubah itu, dia menambahkan. Nah, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, artian kalau menceraikan istrinya kecuali karena zina ya. Berarti boleh menceraikan istri kecuali kalau zina. Kalau zina nggak boleh. Buktinya apa? Nah, kalau karena kamu ceraikan istrimu karena zina, maka ia menjadikan istrinya berzina. Makanya nggak boleh menceraikan istri kalau dia tidak berzina, guys. Kalau berzina boleh. Karena kalau Anda ceraikan istri yang tidak berzina, maka Anda sama dengan membuat dia berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, yang dia nggak zina itu, ia berbuat zina, guys. Nah, jadi jelas ini Yesus tidak pernah mengganti atau merubah hukum. Dia hanya menambahkan sehingga lengkap. Di hukum Taurat berlaku, makanya seluruh itu ikuti dan laksanakan ajaran orang hukum Taurat, orang ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu mereka mengajarkan hukum Taurat, ikuti dan ajarkan, laksanakan gitu kan. Ini buktinya, dia menambah sehingga lengkap, hukum Taurat dilaksanakan, ditambah dengan hukum-hukum yang Yesus baru tambahkan. Nah, jadi intinya adalah guys, ini semua kita ketahui bahwa Yesus ajarkan untuk mengikuti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ikuti ajarannya. Maka dijabarkan beliau dengan contoh tadi ya, tentang zina, tentang apalagi tadi ya, bagaimana kalau tangan ini menyesatkan mencuri, dipotong tangannya daripada seluruh masuk neraka. Nah, kita kesan tahu ya, Yesus tidak menyediakan hukum Taurat. Jadi kata dia tetap di sini artinya menambahkan sehingga lengkap. Ya misal gini, saya katakan misalnya, kamu telah mendengar dari ayah kita kalau
keluar malam itu apa? Kalau keluar rumah hanya boleh sebelum jam 10 malam. Ya, kamu telah mendengar ayah kita, orang tua kita memintakan tidak boleh keluar rumah lewat jam 10 malam. Nah, tapi aku berkata kepadamu, artinya menambahkan guys ya. Berkata kepadamu ya, kamu kalau keluar rumah harus tutup aurat. Apakah saya mengganti yang tadi itu? Tidak. Justru saya tambahkan. Jadi selain yang kata orang tua tadi untuk jangan keluar rumah lewat jam 10 malam, juga kamu, karena saya tambahkan kamu harus keluar rumah tutup aurat. Paham ya? Kamu juga keluar rumah harus dengan yang muhrim. Jadi hukum yang lama berlaku, hukum baru berlaku, guys. Jadi bertambah hukum itu. Nah, paham ya? Sekali lagi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, jangan kamu menyangka. Nah, faktanya orang Kristen menyangka itu. Nanti kita akan lihat buktinya bahwa orang Kristen menyangka bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahkan Yesus katakan, janganlah kamu menyangka. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi, gitu. Bahkan ditegaskan lagi sama dia, aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap, sehingga tidak bukan artinya mengganti atau menghilangkan guys, tapi menambah sehingga lengkap, menggenapi. Apa yang sudah ada ditambah sehingga genap. Berarti bertambah hukum itu, hukum lama dilaksanakan, diikuti, ajarkan, juga dengan hukum baru ditambahkan guys gitu. Oke, jadi dari dasar video ini kita paham apa Yesus dan kita akan melangkah kepada videonya tanpa lagi guys.